Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Perkenalkan saya Sigit Setiawadi ya. Siang hari ini saya akan menyampaikan tentang mengenal bisnis berjaringan. Gitu ya. Banyak orang yang merasa alergi dengan istilah jaringan. Padahal Bapak Ibu, menurut Robert T. Kiyosaki, kalau tidak membuat jaringan kita tidak akan bisa kaya. Kita tidak mungkin bisa kaya hanya dengan bekerja sendirian. Ini properti milik saya pribadi ya, saya pakai untuk bimbingan di grup Debaca Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk tidak digunakan untuk investasi, bisnis multi level recruiting, money game, asuransi dan koperasi gitu ya. Juga mohon tidak diposting ke media sosial, website maupun blog. Nah, Robert T. Kiyosaki mengatakan Bapak Ibu, orang miskin mencari pekerjaan, orang kaya membangun jaringan. Kemudian untuk mendapat hasil yang berbeda, Anda harus berani melakukan hal yang berbeda. Sesuatu yang sekarang tidak Anda sukai. Itu Zig Ziglar mengatakan begitu. Untuk bisa menjadi orang kaya, kita harus siap menghadapi anggapan yang salah tentang diri kita dari orang lain. Ya. Karena untuk menjadi kaya itu kita katakanlah ke arah kanan gitu ya. Sedangkan yang lain itu sebetulnya ke kiri jalannya gitu ya. Selalu berlawanan. Kan persentase 95% ya. 95% itu nggak kaya secara keuangan, hanya 5% yang kaya. Nah, 3 quote ini itu sudah saya kenal jauh sebelum saya berubah. Jadi ketika saya mulai berubah, saya sudah punya bekal-bekal ini gitu ya, untuk siap menghadapi anggapan yang salah tentang diri saya dari orang lain. Dan itu akan terus-menerus Bapak Ibu alami kalau Bapak Ibu mau mengikuti jalan saya. Ada 3 macam bisnis berjaringan Bapak Ibu, yaitu konglomerasi, itu jaringan bisnis besar. Jadi Bapak Ibu membangun bisnis, kemudian membangun sistemnya. Dan setelah jadi sistemnya, bukan skema ya. Banyak sekali orang yang salah mengira sistem itu skema, yaitu skema bisnis. Nanti begini, 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 begitu ya. Enggak. Sistem adalah skema bisnis yang sudah teruji. Ya, jadi biasanya konglomerat itu membangun bisnis pertamanya itu mungkin 10-20 tahun sendiri, butuh waktu ya. Setelah itu jadi, sistemnya jadi, baru ada yang membangun bisnis-bisnis yang lain dengan cepat gitu ya. Itu konglomerasi. Yang kedua adalah waralaba, yaitu jaringan bisnis sejenis ya. Orang membuat bisnis, kemudian dibuat sistemnya, dan sistemnya itu yang dijual kepada orang lain gitu ya, sehingga orang lain tanpa mengerti tentang bisnis pun bisa ikut menikmati. Dan yang ketiga adalah network marketing. Ini jaringan pebisnis perorangan. Jadi ada sebuah perusahaan network marketing yang membangun sistem, dan begitu sistemnya sudah kuat, sistem itu dipersilahkan orang lain untuk pakai ya di bawah jaringan perusahaan itu ya. Jadi kembali lagi, sistem adalah skema yang sudah teruji. Jadi kalau Bapak Ibu memilih yang masih muda-muda baru, itu belum sistem. Sistemnya belum kuat, Bapak Ibu bisa jatuh sewaktu-waktu. Minimal 10 tahun Bapak Ibu. Ya, itu baru bisa teruji sistemnya itu. Dan Robert T. Kiyosaki dan Donald Trump dalam bukunya Why We Want You to Be Rich itu sangat menyarankan kita untuk ke network marketing ya. Nanti kalau kita sudah di network marketing dan sudah tahu cara menggunakan sistem, nanti kita akan dengan mudah bisa membangun sistem kalau masih mau. Network marketing atau penjualan langsung berjenjang itu apa? Itu bisnis yang menghubungkan langsung antara produsen dan konsumen Bapak Ibu ya. Menghilangkan peran distributor, pengecer, dan iklan yang mengambil keuntungan 60%. Jadi barang yang kita beli itu 40% dari produsen ya. Bukan keuntungan ya, harga 40% itu harga produsen, kemudian distributor, pengecer, dan iklan itu makan keuntungan 60%. Dan sekarang sayangnya banyak aneka sistem bisnis yang menyaru ya sebagai network marketing atau multi level marketing ya. Padahal itu sebenarnya bukan, itu multi level recruiting, yaitu orang yang menjoin-joinkan dapat uang ya. Jadi dapat uangnya karena menjoinkan orang ya, atau skema ponzi atau money game. Nah, ini kita perlu mengenal fatwa
dari Dewan Syariah Nasional tentang penjualan langsung berjenjang syariah. Ada 12 syarat gitu ya. Yang pertama ada objek transaksi real yang diperjualbelikan, 2 barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan yang diharamkan, transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur gharar, masyir, riba, jadi bukan semacam perjudian atau harapan kosong dan lain-lain ya. Tidak ada kenaikan harga yang berlebihan ya. Excessive markup sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh gitu ya. Saya banyak melihat orang pakai gelang, pada kalau saya beli di Shanghai ya, di Cina itu harganya cuma 5 yuan ya. 5 yuan itu berapa? Tapi di sini bisa dijual ratusan ribu. Nah, 5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan. Jadi bukan karena siapa yang masuk duluan, tapi siapa yang bekerja lebih keras, itulah yang mendapatkan lebih banyak. Gitu ya. Bonus yang diberikan harus jelas jumlahnya, dilakukan transaksi akad sesuai target penjualan. Jadi sudah sejak awal sudah jelas dan tidak dirubah-rubah lagi. Kemudian tidak boleh ada komisi pasif tanpa ada pembinaan. Ya. Pemberian komisi tidak boleh menimbulkan igrok itu nafsu yang berlebih-lebihan, ya, sehingga lupa anak, lupa istri. Gitu ya. Tidak ada eksploitasi atau ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Jadi semua transparan, adil, semua tahu ya. Kalau yang tahu tahu bahwa dia mendapatkan sesuai haknya. Dan sistem rekrutan anggota penghargaan tidak bertentangan dengan akidah syariah atau akhlak mulia ya, jadi tidak ada hura-hura dan lain-lainnya. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan berkewajiban melakukan pembinaan ya. Dan yang terakhir tidak melakukan kegiatan money game. Nah, ini yang mau saya bahas. Money game itu apa Bapak Ibu? Banyak orang yang tahu money game tapi tidak ngerti itu apa. Ini menurut fatwa MUI nomor 75 tahun 2009. Money game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktek memberi komisi dan bonus dari hasil perekrutan atau pendaftaran mitra usaha baru. Jadi kalau ngerekrut dapat bonus, ya itu ini money game. Dan bukan dari hasil penjualan produk, ya, atau dari hasil penjualan produk, namun produk yang dijual hanya kamuflase atau tidak punya mutu atau kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di markup dulu produknya. Gitu, ya. Nah, di luar sana Bapak Ibu, banyak tipu-tipu model money game, skema piramida, atau itu dianggap oleh orang yang tidak ahli itu sebagai MLM atau network marketing dan kemudian diharamkan ya. Padahal berbeda seperti bumi dan langit. Jadi yang dianalisis itu adalah skema piramida, money game, tapi yang diharamkan itu MLM atau network marketing. Nah, dari mana sih asal bonus Anda? Ini yang seharusnya Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau asal bonus Anda itu dari biaya join orang baru, jadi orang baru join sekian, uangnya kemudian uang join tadi sebagian diberikan perusahaan, sebagian dibagi-bagi pada upline-upline yang di atasnya, itu haram Bapak Ibu. Ya. Atau produk yang di markup, ya. Ya, apalah, saya tidak akan mengatakan ya. Banyak sekali di Indonesia yang di markup. Di luar negeri itu harganya cuma sekian, dijadikan sekian, gitu ya. Keuntungannya ini yang dibagi-bagi. Nah, kalau yang produk yang halal itu halal, produk yang wajar, harganya wajar, kualitasnya sesuai dengan harganya, itu halal. Jadi ada 5 ya dan 8 jangan dari bisnis network marketing kuadran kanan ya. 5 ya itu seperti ini, bisnisnya harus legal. Usia lebih dari 10 tahun ya, karena bangun sistem itu minimal 10 tahun Bapak Ibu. Kalau enggak, udah deh. Itu bukan sistem, itu skema Bapak Ibu ya. Dan ada produk yang berkualitas, jadi bukan produk yang di markup tadi itu ya. Ada bimbingan, tadi syaratnya harus dibimbing. Ada orang yang terbukti berhasil, jadi memang sudah ada buktinya ya. Itu ada satu saja dari 5 ya ini tidak ada, tinggalin Bapak Ibu. Risikonya tinggi ya. Anda sedang membangun bisnis jangka panjang loh, gitu ya. Yang 8 jangan ini, bonus sponsoring, bonus pasangan, praktek front loading, mumpung masih baru ya, berhadiah mobil atau rumah, investasi hasil besar, tutup poin, bisa ambil beberapa kafling. Ada satu saja dari 8 jangan ini saya anjurkan untuk dihindari dah. Ya. Nah Bapak Ibu bisa membaca buku lebih lanjut di buku
Business School ya dari Robert T. Kiyosaki, dan buku satunya lagi Why We Want You to Be Rich dari Robert T. Kiyosaki juga. Jadi strategi memilih bisnis network marketing itu adalah seperti ini. Pertama, tentukan ini halal atau haram ya. Jadi kalau ada bonus sponsoring, bonus pasangan, itu artinya apa? Anda dibayar dengan uang yang didapat dari orang yang mendaftar. Jadi tadi masuk dalam hal-hal yang diharamkan oleh MUI ya. Mumpung masih baru, itu sudah tidak lewat apa? Bukan bukan sesuatu yang sifatnya sistem ya, bukan sistem yang kuat, tapi masih skema. Bisa ambil beberapa kafling hasil besar, itu multi level recruiting ya, dan oleh MUI itu dianggap sebagai money game dan diharamkan. 5 ya ada semua, harus ada semua. 1 tidak ada, jangan ya. Patuh pada organisasi ya. Mungkin dia penjualan produk, tapi produk itu dijual bersamaan dengan pendaftaran baru, atau front loading, itu dilarang oleh organisasi yang resmi, yaitu APLI ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Hindari bisnis-bisnis kuadran kiri ya, yang hadiahnya itu rumah, mobil, itu kuadran kiri, dan ada tutup poin buat apa macam-macam lah, itu kuadran kiri Bapak Ibu. Yang kapan kita bisa istirahat kalau kita harus terus-menerus membeli produk, wajib tutup poinnya. Nah, ini peringkat bisnis network marketing di Indonesia tahun 2019 oleh APLI ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan saya hubungkan dengan peringkat di dunia ya. Jadi di Indonesia perusahaan nomor 1 AMB, Herbalife, Nuskin, Tupperware, Young Living, Oriflame, DXN, Atomy, Cosway, For Life ya. Itu masing-masing omsetnya 8,8 miliar US dollar, dan AMB Herbalife itu 4,9, jadi hampir 50% dari AMB, dan seterusnya ya. Praktis tidak ada perusahaan dalam negeri ya. Nggak tahu saya kenapa ini. Semuanya perusahaan luar negeri Bapak Ibu ya. Yang dalam negeri tidak ada dalam peringkat ini. Nah, penghambat kemakmuran itu ini Bapak Ibu ya. Kepercayaan yang salah tentang uang dan kaya, mental block, keuangan, uang tidak dibawa mati, dan lain-lain. Karena itu perlu dilakukan save. Nanti video berikutnya adalah tentang save. Jadi selamat menemukan bisnis baru yang sesuai dengan pelakon rezeki Anda dan mampu merubah tindakan, kebiasaan, dan karakter Anda. Ya, karena tindakan Anda sekarang, kebiasaan Anda sekarang, dan karakter Anda sekarang tidak memungkinkan untuk memiliki penghasilan besar. Jadi harus dirubah dulu. Itu Bapak Ibu. Saya kira saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ini disclaimer dari saya. Mohon tidak memposting video ini di media sosial, website, atau blog. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.